Marc Marquez langsung menunjukkan tajinya di musim 2025 bersama tim pabrikan Ducati. Di MotoGP Grand Prix Thailand, ia tampil luar biasa dengan menyapu bersih 2 balapan dari posisi pole. Sebuah pernyataan tegas bahwa sang juara siap bertarung. Kini MotoGP bersiap menuju Argentina akhir pekan ini, kembali ke Termas de Rio Hondo setelah absen sejak 2023. Tapi bagi Marquez, ini adalah momen besar. Ini pertama kalinya ia kembali ke sirkuit tersebut sejak 2019. Cedera berkepanjangan pandemi COVID yang membatalkan balapan pada 2020 dan 2021, serta pemotongan anggaran pemerintah yang membuat edisi 2024 batal, semua itu membuat Marquez absen cukup lama dari Argentina. Namun sekarang dia kembali dan ini adalah tempat di mana dia pernah menunjukkan dominasinya secara mutlak. Tahun 2019, saat masih membela Honda, Marquez tampil ganas dengan kemenangan 9,816 detik di depan rival-rivalnya. Bahkan saat memasuki lap terakhir, ia unggul 12,408 detik, sebuah dominasi yang benar-benar luar biasa. Kondisi trek di Argentina dikenal kotor dan berdebu, dan ini adalah sesuatu yang justru menguntungkan Marquez. Dia sudah membuktikannya tahun lalu di Aragon, ketika situasi lintasan serupa justru memberinya keunggulan atas yang lain. Jurnalis senior Crash Lewis Duncan berbagi pendapat di episode terbaru Crash MotoGP Podcast saat ditanya bagaimana balapan Argentina akan berjalan. Jujur saja, ini akan sangat mirip dengan Thailand, katanya. Kalau kita lihat sejarah Argentina, siapa pebalap yang biasanya tampil cepat di sana? Jawabannya jelas, 2 bersaudara Marquez. Terakhir kali Marc balapan di sini tahun 2019, dia mengalahkan Valentino Rossi dengan selisih hampir 10 detik. Hanya dalam 2 atau 3 lap, dia sudah unggul 2 detik. Benar-benar gila. Yang membuat sirkuit ini unik bukan hanya layoutnya, tapi juga kondisi trek yang selalu kotor. Sudah beberapa tahun sejak kita terakhir ke sana, jadi ini adalah kondisi sempurna bagi Marc Marquez. Sebagai perbandingan, lihat Aragon tahun lalu. Trek kotor, minim grip, tapi justru itulah yang membuat Marquez semakin berbahaya. Dia punya naluri luar biasa dalam membaca cengkeraman ban. Mengalahkannya, itu akan jadi tantangan besar. Aku tidak ingin terdengar pesimis, tapi jujur saja, itu akan sangat sulit. Sekarang, dia sudah melewati balapan pertamanya dengan Ducati, sudah merasakan kemenangan di Thailand, sudah menyingkirkan rasa gugup awal. Dan kini dia tahu persis apa yang bisa dia lakukan dengan motor ini. Di Argentina, dia akan lebih santai. Dan ketika Marquez dalam kondisi tenang dan percaya diri, itu adalah kabar buruk bagi rival-rivalnya. Crash Social Media Manager sekaligus pembawa acara podcast, Jordan Morland, menambahkan, ketika Marquez sudah masuk ke mode flow state-nya, saat dia sudah merasa klik dengan motornya, itulah saat dia menjadi yang paling berbahaya. Sulit dipercaya bahwa ini adalah pertama kalinya dia kembali ke Argentina sejak 2019, 6 tahun lalu, karena cedera, pandemi COVID, dan berbagai faktor lainnya. Lihat siapa yang naik podium saat itu, Valentino Rossi dan Andrea Dovizioso. Itu benar-benar era yang berbeda. Dan sekarang Marquez kembali. Marquez akan datang ke balapan ini dengan kepercayaan diri tinggi. Aragon tahun lalu adalah referensi yang jelas, trek kotor, kondisi sulit, tapi itu justru menjadi keunggulannya. Pertanyaannya, siapa yang bisa mendekatinya? Akankah ini menjadi pertarungan antara 2 bersaudara Marquez? Atau Marco Bezzecchi akan muncul sebagai penantang kuat dengan Aprilia? Bagi Pecco Bagnaia, ini bukan trek yang ramah. Hasilnya di sini seringkali mengecewakan. Bahkan setelah balapan di Thailand, dia sudah mengisyaratkan bahwa dia tahu betapa kuatnya kedua bersaudara Marquez di 2 seri berikutnya.
Paddock MotoGP adalah tempat di mana ketegangan dan strategi seringkali membayangi momen-momen spontanitas. Namun, di Grand Prix Thailand baru-baru ini, sebuah momen yang diambil dalam Inside Ducati Lenovo Team. Sebuah web series baru yang menunjukkan kehidupan sehari-hari tim di akhir pekan balapan, menimbulkan kehebohan yang tak terduga. Bagian pertama dari produksi ini membawa kita kembali ke akhir pekan yang sempurna bagi Marc Marquez, di mana ia meraih posisi terdepan, kemenangan di sprint, dan kemenangan di balapan hari Minggu. Di tengah-tengah semua euforia tersebut, sebuah pelukan emosional antara Marquez dan teknisi kepercayaannya, Santi Hernandez, terlihat jelas sebagai gerakan simbolis dalam babak baru karier pembalap Spanyol ini di kelas utama. Marquez dan Hernandez telah berbagi lebih dari 1 dekade kesuksesan, tantangan, dan keterlibatan di Honda. Bersama-sama mereka memenangkan 6 gelar MotoGP, mengatasi cedera, perubahan regulasi, dan evolusi teknologi di kategori ini. Hubungan antara pembalap dan kepala mekaniknya lebih dari sekadar data dan telemetri. Hubungan ini merupakan ikatan kepercayaan yang dibangun di atas kemenangan dan kesulitan. Dengan kepergian Marquez dari Honda dan kedatangannya ke tim satelit Ducati, Gresini Racing, perpisahan antara keduanya menjadi resmi. Hernandez tetap bersama tim resmi perusahaan asal Jepang tersebut, sementara Marquez memilih tantangan baru dengan Desmo Sedici. Perpindahan ini menandai berakhirnya sebuah era di mana keduanya menjadi protagonis dari salah satu aliansi tersukses dalam sejarah MotoGP. Pelukan antara Marquez dan Hernandez tidak luput dari perhatian. Momen yang singkat namun penuh makna ini menunjukkan rasa hormat dan persahabatan yang tetap terjalin di antara mereka meskipun telah berpisah secara profesional. Dalam dunia kompetisi di mana setiap milidetik sangat berarti dan tekanannya konstan, gerakan-gerakan ini merupakan pengingat akan sisi yang lebih manusiawi dari olahraga. Sumber yang dekat dengannya memastikan bahwa Hernandez tidak berhenti mengikuti perkembangan Marquez dalam petualangan barunya bersama Ducati. Meskipun mereka tidak lagi bekerja sama, namun hubungan mereka masih tetap terjaga. Di sisi lain, Marquez menegaskan bahwa ia masih sangat menghargai tim yang telah berbagi banyak musim dengan dirinya di Honda. Terlepas dari kesulitan-kesulitan yang ia alami di tahun-tahun terakhirnya di sana. Setelah pertemuan tersebut, Marquez kembali ke pit box Ducati, di mana ia merayakan penampilannya yang sempurna bersama timnya. Di sisinya ada 2 sosok penting dalam rombongannya, manajernya Jaime Martinez dan pelatih fisiknya Jose Luis Martinez, yang telah menjadi pilar penting dalam karier dan evolusinya di kejuaraan. MotoGP 2025 siap mengguncang dunia balap dengan perubahan besar yang menjanjikan musim penuh adrenalin. Perekrutan pembalap baru yang mengejutkan, tim-tim yang terus berkembang, dan persaingan semakin panas membuat setiap balapan jadi medan pertempuran tanpa ampun. Di tengah hiruk-pikuk ini, Pol Espargaro menemukan ritme sempurna antara perannya sebagai pembalap penguji KTM dan komentator di DAZN. Dalam wawancara eksklusif dengan Mundo Deportivo, Espargaro berbagi pandangannya tentang perkembangan MotoGP, persaingan sengit, dan apa yang bisa terjadi di masa depan. Salah satu pergerakan terbesar musim ini adalah kedatangan Marc Marquez di Ducati, dan ini bukan sekadar perpindahan biasa.
Menurut Espargaro, juara dunia 8 kali itu bertaruh besar. Mark mengambil risiko besar saat ini. Jika dia berhasil, dia akan sangat bahagia. Tantangan bagi Marquez beradaptasi dengan motor barunya. Tapi dengan bakat dan tekadnya yang luar biasa, tidak ada yang bisa mengesampingkan peluangnya untuk merebut gelar juara. Balapan di Thailand menghadirkan duel sengit. Marc Marquez tampil luar biasa mengalahkan adiknya Alex Marquez dan rekan setimnya Francesco Bagnaia untuk meraih kemenangan yang spektakuler. Tapi drama belum selesai. Tekanan ban jadi faktor kunci di balapan ini membuat persaingan semakin menegangkan. Bagnaia yang sempat mendekati Marquez akhirnya tertinggal 2,3 detik di garis finish. Namun Bagnaia yakin Marquez sengaja menahan kecepatan sepanjang balapan dan hanya bermain-main dengan mereka. Saya mencoba mengejar mereka, tapi rasanya seperti menonton film. Begitu Mark memutuskan untuk melaju, dia langsung memberi saya jarak 2,3 detik dalam 3 putaran. Dia jauh lebih cepat, kata Bagnaia. Meskipun finish di podium, Bagnaia mengakui bahwa hasil ini tidak sesuai ekspektasinya. Saya di sini bukan untuk finish ketiga. Saya belajar dari tahun lalu bahwa penting untuk mengambil risiko yang tepat. Hari ini saya hanya mengelola situasi sebaik mungkin. Kini Bagnaia dan para rivalnya harus segera menemukan strategi baru untuk menghadapi 2 balapan berikutnya karena Marc Marquez dan Ducati siap melesat lebih jauh. Ini baru awal dari musim yang akan penuh dengan kejutan. Dengan persaingan yang semakin panas dan para pembalap yang tak mau menyerah, setiap tikungan lintasan akan jadi arena pertarungan yang mendebarkan. Grand Prix Thailand memberikan pesan yang jelas bagi seluruh penggemar MotoGP. Marc Marquez telah kembali. Sang juara Spanyol ini meraih kemenangan luar biasa yang menandai kebangkitannya setelah bertahun-tahun didera cedera dan kesulitan dengan motor Hondanya. Sementara itu, Pecco Bagnaia, sang juara bertahan, harus menelan pil pahit melihat Marquez tampil dominan. Momen ini pun memicu analisis tajam dari mantan pembalap MotoGP Marco Melandri yang mengomentari pertarungan panas di Buriram. Melandri tak butuh waktu lama untuk menyoroti kembalinya Marquez dalam wawancara dengan GP1. Di Thailand, hal yang saya harapkan akhirnya terjadi. Marquez kembali ke jalur kemenangan, ujar pembalap Italia ini dengan penuh keyakinan. Ia kembali mengenang saat pertama kali melihat Marquez di MotoGP pada 2013. Begitu saya melihatnya di atas motor, saya langsung bilang ke Alberto Vergani, orang ini akan menjadi juara dunia di kesempatan pertamanya. Dan benar saja, Marquez membuktikan dirinya sebagai fenomena sejak saat itu. Namun, kemenangan Marquez di Thailand bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah bukti nyata dari tekad dan rasa laparnya untuk kembali ke puncak. Marc telah menunggu momen ini selama 5 tahun melewati cedera dan keterpurukan Honda. Sekarang dia lebih lapar dari siapapun, bahkan lebih lapar dari Bagnaia, tegas Melandri. Ia menambahkan bahwa Marquez tampak begitu nyaman di atas Ducati, dia terlihat menjinakkan motor itu dengan mudah. Dulu dia harus bertarung di batas limit, tapi sekarang dia balapan seolah sedang bersantai. Tapi jangan salah, ketenangan itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa Marquez sudah kembali ke bentuk terbaiknya. Dia seperti pitbull, sekali menggigit, dia tak akan melepaskan, tambah Melandri dengan penuh semangat. Namun, ini bukan hanya tentang Marquez. Bagnaia, sang rival tangguh, harus menerima kenyataan pahit bahwa ia dikalahkan oleh mantan juara dunia itu.
Bagnaia punya kecepatan mungkin secepat Mark. Tapi yang membedakan mereka adalah rasa lapar Mark dan bagaimana kehadirannya mengubah atmosfer di dalam tim, ujar Melandri. Marquez bukan sekadar pembalap cepat, dia punya aura yang membuat timnya semakin kuat. Dia menularkan ketenangan dan kepercayaan diri. Lalu apa yang harus dilakukan Bagnaia untuk tetap kompetitif? Melandri memberikan saran tegas, Pecco harus mengisolasi dirinya dari tekanan eksternal. Dia harus tetap fokus pada dirinya sendiri, konsisten, dan tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di luar sana. Bagnaia punya semua yang dibutuhkan untuk bertarung, tapi yang terpenting adalah menjaga kestabilan mental dan tidak terjebak dalam permainan psikologis Marquez. Soal perebutan gelar, Melandri tak ragu menjagokan Marc Marquez. Marc adalah favorit. Ada beberapa sirkuit yang akan sangat menguntungkannya, katanya. Tapi ia juga mengingatkan bahwa persaingan belum selesai. Bagnaia tetap jadi rival utama, tapi jangan lupa Alex Marquez. Dia tampil luar biasa di Thailand dan bahkan mencetak hasil impresif di uji coba. Lompatan dari GP23 ke GP24 benar-benar besar. Terakhir, Melandri menanggapi keputusan Ducati yang lebih memilih Marquez daripada Jorge Martin. Gigi Daligna tahu apa yang dia lakukan. Dia melihat data dan paham betul potensi motor serta pembalapnya. Jika dia memilih Marc untuk GP25, itu karena dia yakin Marquez akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan jujur saja, kita semua sudah melihat tanda-tandanya di GP23. Pungkasnya. Jadi, siapkah kita melihat Marc Marquez kembali menguasai MotoGP? Sepertinya ini baru permulaan. Usai kemenangan Marc Marquez yang sukses sapu bersih seri MotoGP Thailand membuat Paolo Campinotti sadar akan daya tarik Baby Alien. Dalam sebuah wawancara seru bersama Corriere della Sera, Paolo Campinotti, sang bos besar Pramac, berbagi pandangannya tentang masa kini, masa lalu, dan bahkan masa lalu yang lebih jauh lagi. Saya selalu berbicara dengan Gigi Daligna. Rasanya seperti kehilangan saudara atau teman, ungkapnya penuh emosi. Tapi ini dunia profesional. Kita semua harus move on, sebagaimana saya juga sudah melakukannya. Tahun-tahun yang dihabiskan bersama tentu meninggalkan jejak. Perpisahan sebagai juara bisa terasa sulit, tapi juga bisa lebih mudah kalau kita merasa sudah menyelesaikan sebuah perjalanan. Campinotti juga tak ragu melontarkan pujian untuk Daligna. Gigi itu jenius. Dia beruntung memiliki pembalap terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Marc benar-benar mempertaruhkan segalanya untuknya. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Marc luluh. Gigi, dia ibarat seorang playboy insinyur. Saya pribadi mungkin tak akan mengambil keputusan seperti itu, tapi saya paham alasannya. Bahkan pilihan ini membuat saya lebih condong ke Yamaha. Tak main-main, hasil gemilang ini membawa Marc ke puncak klasemen kejuaraan dunia, sesuatu yang terakhir kali terjadi lebih dari 5 tahun lalu. Perayaannya luar biasa. Bersama sang adik Alex, Marc menikmati momen epik ini di podium. Dan MotoGP pun tak mau ketinggalan. Mereka merilis video eksklusif yang membawa kita masuk ke dalam euforia kemenangan tim Ducati Lenovo. Begitu Marc menyentuh garis finish, tim langsung meledak dalam kegembiraan. Kamera menangkap suasana di garasi, timnya bersorak, sang ayah terlihat emosional dan teriakan dia kembali, dia kembali. Menggema di udara. Di Parc Ferme keseruan berlanjut. Kedua bersaudara Marquez larut dalam perayaan sambil tetap membahas detail teknis dengan tim.
Satu momen menarik terjadi saat Mark berdiskusi dengan Gigi Daligna. Sang insinyur penasaran kenapa Mark sempat membiarkan Alex menyalipnya di balapan. Dengan santai, Mark menjelaskan bahwa itu demi mengatur tekanan ban. Daligna terkejut lalu memberikan pujian setinggi langit. Sambil tertawa, Mark pun melontarkan candaan kepada timnya, "Ayo langsung ke Argentina."